Shalom Sobat Sama yang terkasih dalam Kristus. Pagi ini masih dalam rangkaian Prapaskah, kita akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan yang diambil dari Perjanjian Lama. Namun sebelumnya mari kita menundukkan diri dan berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami sekarang hendak duduk diam sejenak merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami supaya hati dan pikiran kami tertuju pada kehendak Tuhan bagi kami. Dan ajarlah kami untuk taat serta menjadi pelaku firman. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita diambil dari Ulangan yang keempat, Ulangan 4 ayat yang pertama. Demikianlah firman Tuhan. Maka sekarang hai orang Israel, dengarkanlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan dapat memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Sejauh ini pembacaan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kitab Ulangan merupakan kitab terakhir dari kelima kitab yang ditulis oleh Musa, Pentateuch, yang dalam bahasa aslinya disebut Devarim. Itu artinya perkataan atau ucapan-ucapan. Nama Devarim ini mencerminkan isinya, yaitu perkataan dan pengajaran Musa kepada bangsa Israel yang akan masuk tanah perjanjian. Kitab ini juga merupakan pesan-pesan terakhir Musa sebelum mereka berpisah. Ya, karena Musa tidak bisa masuk ke tanah perjanjian mengantar bangsa itu, tetapi dia akan naik ke atas gunung Nebo dan meninggal di sana. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau disebutkan pesan-pesan terakhir dari seorang pemimpin yang sangat besar serta luar biasa dipakai Tuhan, tentu pesan-pesan itu sangatlah penting. Sehingga harus di-highlight, ditekankan berulang-ulang. Apalagi bangsa Israel yang masuk ke tanah perjanjian adalah sebuah generasi yang baru. Orang tua mereka, yaitu generasi sebelumnya yang suka memberontak, sudah meninggal di padang gurun. Nah, kalau saya contohkan seperti baru-baru ini sepupu saya berusaha untuk meyakinkan saya untuk membeli saham investasi yang menguntungkan. Saya tidak terlalu memahami dan tidak terlalu tertarik dengan uraiannya, tapi dia dengan gigih mencoba menunjukkan beberapa video dan tutorial membeli saham serta memberikan contoh-contoh cara menghitungnya. Hampir bisa dipastikan kalau dia telepon pasti membicarakan bisnis sahamnya. Sambil makan iya, sambil duduk santai iya, atau bahkan mau tidur, yang ada di pikirannya adalah saham. Nah, saya membayangkan seperti itulah gigihnya Musa menyampaikan perintah-perintah Tuhan kepada bangsa Israel. Dengan cermat dia mengingatkan secara detail. Wah, itu saya membayangkan seandainya sudah ada video YouTube, tentu sudah direkam, dibuatkan tutorial dan juklaknya sekaligus. Nah, apa saja yang terdapat di dalam ayat 1 yang kita baca tadi? Mari kita lihat. Ada 3 hal penting yang disampaikan Musa dalam pasal 4 ayat 1 tadi. Yang pertama, mendengarkan firman Tuhan atau Shema menjadi tema sentral dalam kitab Ulangan. Shema bukan hanya sekedar mendengar, tetapi Shema juga merespon dengan taat untuk mengasihi Tuhan, tidak hanya dengan perasaan tetapi juga merupakan sebuah keputusan untuk mengabdi sepenuhnya kepada Sang Pemilik hidup kita. Bagi bangsa Israel saat itu, Musa mendesak agar mereka mengambil keputusan bahwa Tuhan Yahweh menjadi satu-satunya yang patut disembah dan ditaati. Kedua, dalam ayat tadi ada penekanan kata supaya kamu hidup. Musa menekankan bahwa menuruti ketetapan dan peraturan itu merupakan syarat mutlak untuk hidup.
Dalam hal ini hidup maksudnya berkelakuan selaras dengan kehendak Tuhan. Jadi arti sebaliknya, kalau mereka tidak mematuhi perintah Tuhan, mereka akan tetap bernafas, bergerak, namun tidak hidup. Yang artinya mereka berkajang dalam kesia-siaan atau seperti zombie kalau istilahnya sekarang, tidak jelas mau kemana arah dan tujuan hidupnya. Tidak hidup seperti yang diharapkan oleh Tuhan Penciptanya. Maka ketaatan bukanlah untuk membatasi, tetapi justru memberi kehidupan dan memberikan makna yang baru pada segala sesuatu yang kita kerjakan. Serta hal itu akan membawa berkat bagi sekitar kita, bagi orang lain. Ketiga, di dalam ayat pertama tadi tersebut mengandung sebuah janji Tuhan. Ada janji Allah, dan janji Allah itu sama sekali tidak tergantung keadaan, tetapi sepenuhnya bergantung pada kesetiaan Tuhan. Allah telah berjanji kepada Abraham, nenek moyang Israel, untuk memberikan tanah perjanjian yang melimpah susu dan madunya. Dan kepada kita sekarang, janji itu untuk tinggal bersama Allah di dalam kekekalan. Jikalau kita meresponnya dengan taat untuk memberi diri dilahirbarukan serta menyerahkan kendali pengabdian sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, sebagai contoh, ada seorang anak kecil nih yang baru bisa menghafal 10 perintah Allah dari sekolah minggu. Anak ini berkata pada mamanya dengan bangga, "Aku tahu mama, zaman sekarang ini kan tidak ada yang namanya patung-patung itu untuk disembah. Jadi aku nggak punya berhala dong." Mamanya tersenyum padanya dan kemudian berkata, "Oh, kalau begitu kamu nggak perlu lagi minta HP sendiri ya. Karena HP itu bisa jadi berhala modern loh." Nah, langsung wajah si anak kecil itu jadi cemas ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada masa Prapaskah ini marilah kita menilai diri sendiri. Apakah yang menjadi prioritas dalam hidup kita? Hidup nyamankah? Kekayaankah? Apakah yang menjadi keutamaan dalam hidup kita? Apakah hal itu sudah benar-benar menggeser kedudukan Allah dalam hidup kita? Jikalau kita diberitahu semenit lagi kita meninggal, mengertikah Bapak Ibu Saudara apakah keutamaan yang paling penting sebenarnya? Seperti bangsa Israel dipanggil untuk berbeda dari bangsa-bangsa di sekitarnya, bagaimana Tuhan juga memanggil kita untuk tidak menjadi serupa dengan pola dunia ini, melainkan berubah oleh pembaruan budi kita. Maka jika hari ini tangan Tuhan sedang terulur kepada Bapak Ibu Saudara yang sedang tenggelam dalam keinginan, kekhawatiran, ketakutan, keterikatan pada dunia ini, kesedihan, kemalasan, kemarahan, sakit hati atau kegagalan, jangan abaikan tangan itu. Sambutlah tangan Tuhan. Lepaskanlah semua dan berpalinglah kepada Tuhan. Jadilah seperti yang Tuhan inginkan supaya kamu hidup. Karena kita hidup, tetapi bukan kita lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam kita. Maka jadilah karyawan, guru, dokter, perawat seperti yang Tuhan inginkan. Jadilah pengusaha seperti yang Tuhan inginkan. Jadilah ibu rumah tangga seperti yang Tuhan inginkan. Jadilah pelajar atau mahasiswa seperti yang Tuhan inginkan. Jadilah bapak, ibu, anak, opa, oma seperti yang Tuhan inginkan. Supaya kamu hidup. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersalah
Karena seringkali emosi, ketakutan, keinginan, dan kekhawatiran kami lebih mendominasi serta menguasai tindakan yang kami lakukan. Tolonglah kami Tuhan, untuk memberi diri kami lebih sungguh, dikuasai dan dikendalikan oleh Tuhan senantiasa, supaya hidup kami yang kami jalani ini, Tuhan ada di dalam kami, dan kehidupan kami menjadi berkat serta memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.